Selamat siang, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sanggau akan mendemonstrasikan praktek coaching supervisi akademik. Saya Kristinus Reno dari SMP Negeri 3 Etikom sebagai observer dan rekan saya Rizka Yani dari SDN Sinar Serangkang sebagai coach dan teman saya Edi Septiadi dari SMP Kristen Bukit Pengharapan, saya sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Ibu Rizka. Selamat siang juga Pak Reno. Apa kabarnya Ibu Rizka? Sehat. Siap ya. Pak Gedi, Ya, apa kabarnya Pak Gedi? baik Pak Reno. Oke, baik. Pada sesi ini kita akan melanjutkan yang namanya praktik coaching ya. Pada sesi pertama nanti saya dengan Bu Rizka akan melaksanakan observasi. Kemudian sesi kedua nanti pelaksanaan coachingnya yaitu Bu Rizka dengan Pak Edi. Kemudian pada tahap ketiga yaitu pasca observasi kembali lagi saya dengan Bu Rizka. Jadi begitu ya. Bu Rizka, hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya Bu ya. Oke, sebelum melakukan praktik coaching ini tentu Ibu perlu memahami beberapa penilaian dari praktik coaching ini. Penilaian yang pertama itu tentang pra-observasi, yang mana nanti dalam pra-observasi nanti saya akan menanyakan Ibu tentang kompetensi yang ingin dikembangkan, kemudian kompetensi yang lebih rincinya lagi yang mau Ibu kembangkan spesifiknya bagaimana. Kemudian pada pelaksanaan observasi nanti saya akan mengamati Ibu dalam proses coachingnya, yang mana dalam proses coaching ini Ibu menggunakan prinsip alur peta. Peta itu ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu ya. Kemudian pada tahap berikutnya penilaiannya tentang pasca observasi, yang mana nanti Ibu akan merefleksikan proses coaching yang telah dilakukan, kompetensi yang telah Ibu lakukan, yang telah Ibu kembangkan. Kemudian setelah itu Ibu akan memberitahukan juga pada coaching selanjutnya Ibu akan mau mengembangkan kompetensi yang mana lagi. Ibu ya? Baik Bapak. Oke. Baik Ibu, pada tahap observasi ini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, terima kasih Bapak. Saya ingin mengembangkan pertama adalah kehadiran kemudian mendengarkan aktif, dan selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 kompetensi ya. Yang saya dengar tadi kehadiran penuh, artinya present, kemudian mendengarkan dengan aktif, artinya menyimak, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang saya ingin observasi yang mendengarkan aktif Bapak. Mendengarkan dengan aktif ya. Oke, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai itu indikatornya yakni di mana di sini saya sebagai mitra coaching juga saya nanti akan ada proses kreatif di mana nanti akan mencoba menemukan menjadi potensi yang ada pada coaching saya, kemudian memaksimalkan dan memberdayakan rekan sejawatnya. Mungkin juga nanti diharapkan coaching saya memiliki pandangan Baik Ibu, jadi ada beberapa yang perlu Ibu perhatikan ini. Sekali lagi saya katakan bahwa pada proses coaching ini Ibu harus menggunakan prinsip alur peta, di mana pada alur peta ini Ibu akan memberikan tuntunan bagi si coaching untuk menemukan menemukan solusi dari masalah sendiri ya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu dan Pak Gedi untuk melaksanakan proses coaching. Selamat siang Pak Gedi, apa kabarnya? Selamat siang Rizka. Baik Rizka gimana, baik? Alhamdulillah sehat dan sama-sama. Pak Gedi, kita sudah mendapat jadwal ya, jadi Pak Gedi juga sudah meminta saya untuk memberikan coaching kepada Pak Gedi. Yang saya ingin tanyakan ini adalah tujuan dari coaching kita ya Pak Gedi.
pusing ya rasanya ya, pusing, Pusing, ya. pusing mikir apa bisa begini ya anak-anak itu. Masalah itu adalah ada beberapa anak di kelas yang saya ajarin itu belum hafal perkalian dulu sekali. Jadi ketika mereka mengerjakan tugas-tugas latihan di kelas itu selalu ada kendala dalam mengerjakan karena belum hafal perkalian. Itu dulu sekali. Belum hafal perkalian ya Pak ya. Iya, Jadi nah. kalau boleh tahu nih Pak, siswa Bapak itu ada berapa? Kemudian yang sudah hafal perkalian itu sudah ada persentasenya mungkin, yang belum hafal itu berapa? Siswa saya di kelas itu ada 31 anakku. Anak ya. Kemudian kalau dipresentasikan mungkin Bu ya lebih banyak yang sudah hafal. Kendala ini memang anak-anak yang dari SD luar, bukan saya di SMP ya, itu SD luar yang memang anak-anak ini belum hafal perkalian kayak yang di SD. Jadi baru masuk SMP mereka kewalahan atau kesusahan mengikuti pembelajaran khususnya mengerjakan tugas-tugas begini. Yang saya tangkap ya Pak ya, untuk yang lebih hafal perkalian itu sudah banyak. Mungkin sekitar kalau dipersentasikan sekitar 60%-an seperti itu. Iya, begitu. Yang nambah gitu. Iya, karena 60% gitu kan. Sementara sisanya itu adalah siswa dari luar. Dari luar, dari SD luar. Bapak berarti yayasan ya, kalau boleh tahu yayasan. Yayasan. Kalau boleh tahu nih Pak, jadi rencana Bapak ke depannya gimana nih? Kalau punya rencana ke depan, dari dua saya ke depan ya, itu memang di dalam khususnya pertama di dalam penarikan atau penerimaan anak luar itu memang yang pertama kali itu memang butuh diseleksi dulu ya, seleksi sebaik mungkin khususnya di matematika gitu ya. Lalu rencana saya ke depan itu yang sudah ada ini mau juga saya untuk bisa menolong mereka gitu ya, supaya bisa lah mungkin dengan cara sejawat itu ya, mungkin menemani temannya yang belum bisa tadi, mungkin melibatkan guru yang lain gitu. Oke, saya terus minta lagi. Pak Gidi, tadi Pak Gidi sudah menyampaikan nih solusinya, solusinya keren tuh solusinya nih, menggunakan teman sejawat itu udah keren sekali nih, udah bagus sekali. Nah, kira-kira ada kendala nggak sih Pak Gedi kalau seandainya kita melakukan teman sejawat itu? Kalaupun seandainya ada kendala, kira-kira kendalanya itu gimana? Kemudian untuk plan B-nya itu seperti apa kira-kira? Terima kasih Bu Rizka. Selama ini saya memang selalu berusaha untuk membagi mereka dalam kelompok mengerjakan tugas itu. Seperti tadi saya bilang terus jalan kan, jadi yang ada yang lebih pandai berkelompok dengan yang belum pandai tadi. Harapan saya supaya yang pandai ini sudah hafal perkalian itu membuat yang belum tadi itu termotivasi Bu, ya yang Bu ya, dengan tambah berikut cara-cara dia sudah ada di otaknya, ada hafal gitu kan. Nah, jadi itu jadi motivasi untuk yang belum hafal tadi. Rencana saya sih begitu. Tapi kendalanya ada juga anak yang memang sudah hafal, tapi kadang malu untuk ada temannya, mungkin belum pede gitu ya. Nah itu, mungkin kalau plan B yang saya lakukan, mungkin saya harus menyediakan waktu saya dulu untuk bisa mendampingi anak ini hafal perkalian, supaya tadi mungkin bisa juga melibatkan rekan guru yang lain. Oke, rekan sejawat, artinya rekan sejawat ya? Iya, sejawat. Nah, Pak Gedi, kira-kira tadi kan Pak Gedi mengatakan kalau tantangannya itu menggunakan teman sebaya, gitu kan? Untuk teman sebaya itu si anak saya yang pintar itu ada rasa tidak percaya. Kira-kira Pak Gedi punya solusi nggak? Yang kira-kira gimana sih menumbuhkan kepercayaan diri anak ini sehingga anak bisa menjadi siswa sebaya yang mampu membimbing teman-temannya juga? Kalau yang saya pikirkan itu ya mungkin itu yang saya terapkan dalam diri saya mau coba tanamkan juga ke mereka. Jika kita yang bisa ataupun kita yang tidak bisa, itu buatlah prinsip dalam diri kita ini sama-sama makan nasi gitu. Kalau kalau dia bisa sama makan nasi dia, saya pun harus bisa seperti dia. Nah, kalau dia bisa, teman saya tadi ini tidak punya mampu menghafal perkalian, bisa mengajar si A yang belum bisa, maka si B tadi pun harusnya
punya keberanian juga atau percaya diri untuk bisa mengajar temannya gitu. Wah, idenya bagus sekali ya Pak Gedi ya. Jadi Pak Gedi punya prinsip kita sama-sama makan nasi yang sama. Jadi kita juga harus memiliki sama-sama juga. Sehingga menimbulkan ada motivasi eksternal dari si anak, sehingga akan menimbulkan si anak ini untuk mencapai apa namanya penghargaan dirinya, mencapai pengetahuannya lebih meningkat ya. Nah ini Pak Gedi kira-kira nih Pak Gedi sudah menyampaikan tadi rencana apa namanya plannya. Sekarang kira-kira rencana ini kapan nih kira-kira? Kalau menurut saya nih mumpung nih tahun ajaran baru ya, lebih baik kalau bisa besok saya sudah mulai kan Bu. Supaya lebih cepat untuk melihat hasilnya Bu. Mudah-mudahan bisa tercapai. Berarti Pak Gedi rencananya besok ya? Ya besok. Nah sebagai komitmen Pak Gedi sudah menentukan rencana aksi. Kira-kira ada nggak sih yang bisa diajak kerjasama di sini Pak Gedi? Selain dari teman sejawat tadi mungkin ada. Saya pikir mungkin yang pertama saya harus memberitahu ke kepala sekolah bisa. Ya Pak sekolah ya. Dan menceritakan ke anak, menceritakan ke kepala sekolah kepada kepala sekolah tentang anak ini. Lalu tindak lanjut saya setelah menyampaikan ke kepala sekolah mungkin minta izin untuk beberapa guru yang bisa menolong saya ya pada sejawat. Kemudian juga saya bisa melibatkan orang tua guru yang mereka belajar di rumah. Nanti orang tua meminta waktu yang bisa mendampingi sedang ajar beberapa menit untuk mendampingi belajar khususnya untuk kalian, khususnya anak yang memang belum dapat perayaan tadi. Itu sih rencana tindak lanjut yang saya lakukan. Ya oke bagus sekali Pak Gedi. Tadi Pak Gedi juga untuk yang mungkin bisa diajak kerjasama sini sebagai mitra Pak Gedi, kepala sekolah, kemudian guru atau yang mungkin dianggap mampu gitu ya Pak Gedi ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya harus ada pelibatan orang tua Pak Gedi ya. Sehingga dengan orang tua ini bisa mendampingi anak tadi, jadi orang tua juga akan apa namanya mengetahui perkembangan apa anaknya juga ya kira-kira. Oke Pak Gedi, sepertinya coaching kita sudah kita apa namanya sudah kita dapatkan ya Pak Gedi ya. Jadinya tapi mohon maaf nih Pak Gedi, waktu kita sudah kayaknya udah cukup ya betul. Iya. Pak Gedi sebelum saya mengakhiri coaching kali ini, perasaan Pak Gedi bagaimana nih setelah di coaching tadi? Rasanya senang sekali Bu ya. Tadi yang saya pusing rasanya bagaimana bisa ada anak-anak seperti itu, bagaimana cara menolongnya. Tapi setelah diskusi dengan Ibu, kok bisa ya saya mikirkan sendiri caranya Bu ya, solusinya ya. Saya terima kasih Bu sudah menuntun saya dengan pertanyaan-pertanyaan itu supaya saya bisa menemukan solusi. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga Pak Gedi sudah hadir di coaching. Sepertinya memang harus kita tutup ya Pak Gedi ya. Demi waktu juga. Selamat siang Pak Gedi. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih Bu Rizka, Pak Gedi. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Iya. Bu Rizka, saya ingin menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, kemudian yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan. Kira-kira apa? Ya, terima kasih Bapak yang sudah saya dapatkan tadi. Saya apa namanya sudah hadir penuh ya pada apa namanya pada sesi yang tadi. Kemudian juga saya sudah apa namanya menanya pertanyaan-pertanyaan terbuka juga sudah tadi. Sepertinya kompetensi yang lain itu sudah ada, cuma memang masih ada beberapa hal. Cara mengingat waktu tadi Pak, ya ada beberapa hal yang mungkin agak terlewati. Baik Ibu, dari yang saya amati tadi, Ibu telah menerapkan alur periksa sudah sangat bagus Bu, sudah sangat bagus dari tujuan, sudah mengambil tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian membuat rencana aksi, kemudian sampai pada tahap tanggung jawab komitmen antara coach dengan coachee, begitu ya. Kemudian di area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, yaitu pada tahap pada kompetensi mendengarkan dengan aktif, saya melihat Ibu sudah sangat baik Ibu. Dari sini, mengapa saya bisa mengatakan sudah sangat baik? Karena dari tadi saya melihat Ibu menyimak percakapan atau apa yang disampaikan oleh si coach
coaching dengan sangat baik, ditunjukkan oleh melihat mata, mencatat apa yang disampaikan, kemudian menanggapinya. Itu artinya ibu sangat menyimak dengan baik. Nah, berarti kompetensi yang ingin ibu kembangkan pada hari ini sudah sangat sukses tercapai, ibu ya, sudah sangat baik. Nah, yang mau saya tanyakan lagi ibu, pada coaching berikutnya, kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan lagi? Mungkin pertanyaan terbuka Pak, karena tadi saya belum sempat menggali lebih jauh lagi nih tentang si coaching yang tadi, tentang apa namanya, karena mengingat waktu juga tidak lama kan, mungkin pertanyaan terbuka Pak di lain waktu. Pertanyaan terbuka, pertanyaan berbobot gitu Iya, ya? pertanyaan terbuka, pertanyaan berbobot. Oke, berarti untuk kedepannya ibu akan mempersiapkan diri bagaimana untuk memberikan pertanyaan berbobot yang memungkinkan si coaching ini bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, kemudian bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Iya, Gitu benar ya. sekali Pak. Oke Ibu, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kita ya, Pak Dedi, ya, Miska. Sekali